masih ada jenjang 12, nomor NIM saya C1AB 2031. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau misalkan mau melaksanakan pengumpulan tugas ujian praktek tentang kepada pasien konseling pada kondisi HIV atau misalkan orang yang mau tes HIV. Nah, untuk itu mari kita lanjut untuk melanjutkan ke ujian praktek tersebut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oh, silakan Bapak dicuci tangannya dulu ya. Ya. Perkenalkan Bapak, nama saya itu Bagus. Saya petugas perawat di sini ya di klinik ini. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Baik Pak, saya datang di sini mau berobat nih Pak, mau berobat ya tentang HIV Pak. Oh, tentang HIV ya. Bapak, maaf sebelumnya tahu dari mana adanya dilakukan pemeriksaan HIV? Ya tahu kemarin tuh anak-anak katanya suruh ke dokter ini gitu, katanya saya tuh datang ke sini gitu. Oh, begitu Ya. ya. Tilu. Nah, Bapak, untuk misalkan di sini emang kita membuka tes HIV dan misalkan konseling HIV. Bapak tahu nggak HIV itu seperti apa? Ya nggak tahu Bapak, saya konsul ke sini pengen tahu gimana HIV itu. Oh, Bapak bisa lihat sini ya? Ya boleh. Saya arahkan ya. Ya. Ini tentang misalkan penanggulangan atau misalkan pencegahan tentang HIV. Ya. HIV itu Bapak, HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus atau misalkan yang artinya adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan AIDS. Nah, AIDS itu Bapak nggak tahu kan ya? Ya. Nah, AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh HIV tersebut Bapak. Gitu. Nah, salah satu misalkan ditularkannya seperti apa misalkan ya. Nah, tadi kan Bapak menyebutkan misalkan ya punya pengalaman ditato sambil mabuk tapi dengan satu jarum. Nah, itu kemungkinan sangat rentan untuk terinfeksi virus HIV karena yang bakal menularkan itu tersebut yaitu menggunakan satu jarum untuk ke semua orang. Nah, salah satunya itu. Kedua, melalui seks bebas. Iya, melalui seks bebas tanpa menggunakan alat pengaman atau kondom atau kontrasepsi ya. Nah, atau misalkan transfusi darah menggunakan jarum suntik secara bergantian yang tadi itu yang saya sebutkan. Nah, apalagi misalkan selain daripada itu, misalkan kita punya istri. Nah, sedangkan istri kita itu hamil. Nah, istri kita itu tidak tahu misalkan terinfeksi atau misalkan tahu terinfeksi. Nah, kita berhubungan lah, itu bisa juga terjangkit, bahkan ke anaknya juga bisa terjangkit. Nah, seperti itu. Nah, pencegahannya yaitu satu ya. Yang tadi absen dari seks, maksudnya absen dari seks itu tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan alias setia ya, jangan beli-beli jajan kayak gitu ya Pak ya. Nah, terus ingat satu lagi, pakai kondom ya. Nah, terus istirahat yang cukup ya bagi penderita kalau misalkan HIV ya. Penuhi asupan nutrisi, hindari stres, minum obat retroviral misalkan sesuai anjuran dokter. Dan ingat hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada positif HIV, yaitu satu, jangan mengucilkan. Karena Bapak harus paham, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tertularnya itu bukan dari kita berbicara, tapi ada sebagian yaitu dari jarum suntik, dari berhubungan yang seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana misalkan tahu ciri-ciri tanda gejala misal dari gejala AIDS. Nah, Bapak kurang tahu kan ya? Nah, nih di sini ada misalkan sebagian beberapa untuk tanda gejalanya. Satu, kehilangan berat badan secara drastis. Yang tadinya misalkan 60 kilo turun langsung jadi 40 kilo secara misalkan 1 bulan atau 3 minggu gitu kan. Terus diare atau mensret yang berkelebihan. Nah,
atau misalkan pembengkakan pada leher atau misalkan ketiak. Nah, terus batuk terus menerus seperti TBC atau mempunyai kayak seperti bentol-bentol yang khas gitu, kayak seperti bekas cacat seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kelompok misalkan yang perilaku resiko tinggi terinfeksi HIV itu satu, Bapak tahu nggak? Iya. Satu, wanita pekerja seks komersial. Ya. Kedua, lelaki hidung belang alias pengguna jasa PSK. Nah, ibu rumah tangga juga bisa tertular karena bukan dari ibu rumah tangganya, tapi dari suaminya yang jajan. Nah, salah satunya penggunaan narkoba, misalkan jarum suntik cara bergantian seperti itu ya Bapak ya. Nah, 3. nah Bapak, satu lagi ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif, yang mengecilkan kata tadi juga ya gitu kan. Berikan dia dukungan. Nah, itu yang pertama misalkan pengetahuannya. Nah, Bapak misalkan di sini kan mau cek HIV. Untuk itu kita akan antar untuk misalkan pengambilan sampel darah ke laboratorium ya. Selain daripada misalkan ada hasilnya, kita bangun dulu kepercayaan dalam arti rahasia pasien, rahasia Bapak juga, misalkan rahasia kita juga. Ya, jadi tenang, itu ada hak pasien dan hak semua keinginan pasien. Dalam arti hak privasi pasien untuk menjaga kerahasiaan penyakit itu sendiri. Untuk itu Bapak, kita mari menuju ruang laboratoriumnya Bapak ya. Boleh Pak, boleh. 3. Bapak, Ya. nah hasilnya udah keluar ya. Oh iya. Nah, kita buka bareng-bareng, kita baca ya. Iya. Alhamdulillah, Bapak yang bernama Bapak Denny ya. Iya. Oh iya, benar kan ini identitasnya ya? Iya benar. Oh. Iya. Hasilnya Bapak tidak terindikasi atau terinfeksi virus HIV. Alhamdulillah Ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi Bapak misalkan untuk misalkan hal ini belum cenderung memastikan Bapak itu benar-benar negatif. Kalau tidak misalkan menjaga yang tadi pencegahan untuk HIV itu, maka dari itu Bapak harus benar-benar bisa menjaga. Kalau ke pasangan harus setia, jangan bermain narkoba seperti itu lagi ya Pak ya. Nah, sekarang yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang udah paham Bapak? Udah. Saya rasa cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Ingat jaga kesehatan selalu ya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.